Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terdiri dari dua orang. Di sini saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Suselia Kalista dengan NIM 2311113. Dan rekan saya Herianto dengan NIM 2311151. Nah, di sini kami ingin membahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama tentang zakat. Bagaimana zakat mal, kemudian zakat pertanian, dan zakat profesi. Yang kedua tentang warisan, bagaimana pembagian tentang ahli waris dan keluarga. Dan yang terakhir itu mengenai bagaimana kewajiban kita sesama umat muslim menghormati umat muslim yang sudah meninggal dari memandikan sampai akhir, yaitu menguburkan sampai ke liang lahat. Saksikan ya. Baiklah, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya ingin membahas apa itu zakat. Yang pertama, zakat. Pengertian zakat itu, zakat adalah salah satu rukun Islam yang kita sebagai umat muslim itu wajib mengeluarkan harta sebagian. Nah, secara istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sejumlah harta pada golongan yang wajib menerimanya atau bisa kita sebut dengan mustahik sesuai dengan syariat Islam. Nah, apakah kalian tahu tujuan zakat? Nah, yang pertama, tujuan zakat itu untuk menyucikan harta, di mana zakat itu berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta yang dimiliki seorang muslim. Dan yang kedua, itu menghilangkan sifat kikir, di mana kita mengeluarkan zakat itu membiasakan kita melahirkan sifat dermawan atau peduli sesama manusia dan juga sesama umat muslim. Dan yang ketiga, itu membantu kaum fakir dan miskin, di mana sebagian harta yang kita serahkan tadi itu meningkatkan solidaritas sesama manusia. Itu mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan yang keempat, itu meningkatkan keberkahan. Insya Allah, jika kita mampu mengeluarkan zakat, itu dapat menambah keberkahan pada harta yang kita miliki atau harta seorang muslim. Kita lanjut ke pembagian zakat. Pembagian zakat pertama ada zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim pada saat bulan Ramadan. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini berupa harta seperti emas, pertanian, tambangan, dan zakat profesi. Kita lanjut ke bagian golongan penerima zakat atau muslim. Yang pertama itu ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga ada zakat. Zakat ini pengelola zakat. Kemudian mualaf orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada rikob. Nah, rikob ini yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin merdeka. Kemudian gorim. Gorim ini orang yang memiliki hutang tetapi tidak bisa membayarnya lagi. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ibnu sabir. Jadi di sini kita bisa menghitung 3.000 kilogram tadi dikali dengan 5% karena menggunakan irigasi partai itu hasilnya 150 kilogram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Hasan adalah 150 kilogram karena hasil panen dalam satu musim melebihi nisab 5 wasak. Jadi zakat pertanian yang harus dikeluarkan adalah seberat 153 kg padi kering. Kita lanjut ke cara perhitungan zakat emas. Nah, di sini soalnya adalah Ibu Ani memiliki 150 gram emas yang disimpan selama 1 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah dia wajib membayar zakat dan berapa jumlahnya? Nah, wajib kita ketahui yaitu nisab zakat emas adalah 85 gram. Jadi Ibu Ani wajib mengeluarkan zakat emas karena telah melebihi dari nisab zakat emas. Nah, untuk zakat emas yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Jadi dapat kita hitung yaitu di sini 2,5 per 100 dikali dengan 150. Nah, hasilnya yaitu 3,75 gram emas murni.
Jadi Ibu Ani wajib mengeluarkan zakat dari emas yang ia simpan sebanyak 3,75 gram emas. Untuk pembahasan terakhir yaitu zakat profesi. Di sini terdapat masalah Pak Rudi adalah seorang karyawan dengan penghasilan bulanan 10 juta. Setiap bulan ia mengeluarkan biaya kebutuhan pokok sebesar 6 juta. Pertanyaannya, apakah ia wajib membayar zakat dan berapa jumlahnya? Besok zakat profesi adalah setara dengan zakat emas, yaitu 85 gram emas. Nah, misal harga emas per gramnya 1 juta. Jadi maka nisab zakat profesi 85 gram dikali dengan 1 juta sama dengan 85 juta per tahun. Atau jika per bulan 7.083.000 per bulan. Jadi penghasilan Pak Rudi dalam sebulan 10 juta dan dikurang 6 juta karena ia ada biaya kebutuhan pokok dikurang 6 juta. Jadi harta bersihnya yang dimiliki Pak Rudi adalah 4 juta. Nah, maka dapat disimpulkan karena nisab zakat profesi di bawah 7 juta, maka Pak Rudi tidak wajib membayar zakat profesi karena penghasilan bersihnya cuma 4 juta per bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembagian warisan. Di sini terdapat masalah seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 800 juta. Ahli warisannya yaitu pertama istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, kita bahas pertama bagian istri. Istri ini mendapatkan 1/8 dari harta milik ayah yang meninggal dunia ini. Jadi dapat kita hitung 1/8 dikali 800 juta yaitu mendapatkan yaitu 100 juta. Jadi untuk bagian istri itu mendapatkan 100 juta. Kemudian kita lanjut ke bagian anak. Anak laki-laki ya. Kita hitung perbagian ya. Anak laki-laki ini mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi karena di sini dapat 2 anak laki-laki, jadi mendapatkan 4 bagian dan si anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Jadi dapat kita hitung nilai perbagian 700 juta karena dikurang 1 juta milik si istri dibagi 5 bagian sama dengan 140 juta. Jadi dapat disimpulkan pembagian anak laki-laki 2 bagian dikali 140 juta. Jadi mendapatkan hasil 280 juta per anak. Jadi setiap anak laki-laki mendapatkan bagian 280 juta rupiah. Kemudian untuk anak perempuan mendapatkan 1 bagian yaitu sebesar 140 juta rupiah. Jadi dapat disimpulkan pembagian warisannya istri mendapatkan 100 juta, anak laki-laki mendapatkan 280 juta per anak dan anak perempuan mendapatkan 140 juta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini terdapat contoh dari perhitungan warisan. Di sini terdapat soal seorang ibu meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 600 juta. Dan ahli warisannya adalah suami, 1 anak perempuan dan kedua orang tua dari si ibu yang meninggal tadi. Jadi untuk penyelesaian pertama kita ke bagian suami. Suami ini mendapatkan 1/4 dari harta karena sudah ada anak. Quran surah An-Nisa 12. Jadi pembagian suami ini dapat kita hitung 1/4 dikalikan dengan 600 juta. Jadi setelah saya hitung hasilnya itu suami mendapatkan harta sebesar 150 juta. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua orang tua dari si ibu yang meninggal tadi, yaitu ayah dan ibunya. Jadi ayah mendapatkan 1/6 dan ibu juga mendapatkan 1/6 dari hartanya. Quran surah An-Nisa ayat 11. Jadi dapat kita hitung bagian ayah dan ibu masing-masingnya mendapatkan 1/6 dikalikan dengan 600 juta. Nah, di sini setelah saya hitung masing-masing mendapatkan 100 juta dari harta si ibu yang meninggal tadi. Nah, jadi sisa harta setelah bagian suami, ayah dan ibu adalah sisa hartanya masih 10 juta. Kemudian kita lanjut ke bagian anak, yaitu 1 anak perempuan. Jadi anak perempuan ini mendapatkan sisa harta karena dia satu-satunya anak yang dimiliki oleh si ibu tadi. Jadi sisa hartanya 250 juta sisa harta. Jadi hasil pembagian seluruhnya yaitu suami mendapatkan 150 juta, ayah mendapatkan 100 juta dan ibu mendapatkan 100 juta juga
Dan yang terakhir yaitu anak perempuan. Jadi dia mendapatkan dari sisa harta yaitu 10 juta. Jadi kesimpulannya, suami, ayah, ibu, dan anak perempuan mendapatkan bagian sesuai para masing-masing dalam hukum waris Islam. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu dari memandikan, kemudian mengkafani, yang selanjutnya. Menyelamatkan, dan yang terakhir menguburkan. Baiklah, selanjutnya dengan cara memandikan jenazah. Ini adalah jenazah laki-laki. Jadi memandikan jenazah merupakan salah satu kewajiban umat Islam kepada sesama. Jadi untuk persiapannya itu tempat. Jadi siapkan tempat yang bersih dan tertutup dari pandangan orang. Kemudian untuk alatnya itu air bersih, sabun, kain atau sarung tangan dan handuk. Kemudian yang ketiga itu pemandu. Jadi ada minimal 2 orang yang memandikan, 1 orang memandikan dan yang lain membantu. Kita lanjut, yang pertama itu berniat. Jadi orang yang memandikan jenazah harus berniat memandikan jenazah sesuai syariat. Yaitu yang kedua yaitu menutup aurat. Jadi sebelum kita memandikan jenazah, kita pastikan si jenazah ini sudah tertutup auratnya semua. Kemudian langkah ketiga yaitu membersihkan najis. Jadi bersihkan tubuh jenazah dari najis, dimulai dari bagian kemaluan menggunakan kain atau sarung tangan. Mewudukan jenazah seperti wudhu untuk sholat, mulai dari membasuh muka, kemudian tangan, mengusap kepala dan kaki. Kemudian bilas tubuh jenazah dengan air bersih, dimulai dari bagian kanan, lalu bagian kiri, pastikan tidak ada sabun. Kemudian kita melakukan pengulangan, sebaiknya memberikan itu 3 kali atau lebih hingga tubuh bersih. Jadi disiram dengan air dari kepala ke Dan jumlahnya harus ganjil. Dan terakhir itu menaruhkan air kapur barus, di mana pada bilasan terakhir itu tambahkan sedikit kapur barus untuk wewangian. Baik, kita lanjut ke bagian mengkafani jenazah. Di sini kita mengenai laki-laki itu sediakan 3 kali disusun sejajar seperti ini. Kemudian yang pertama kita bentangkan di tengah-tengah tali seperti ini. Kemudian dari kedua di sebelah kanan kemudian dan kita tutup yang tadi. Seperti ini adalah cara setelah memandikan ke tahap mengkubur jenazah. Langkah pertama yaitu atur lokasi aman. Yang pertama membawa jenazah ke makam dengan penuh penghormatan. Kemudian membawa jenazah ke makam dengan penuh kehormatan. Dianjurkan membaca tahmid dan takbir. Kemudian yang kedua meletakkan jenazah di lahat. Jadi jenazah diletakkan dengan posisi miring ke kanan dan wajah menghadap kiblat. Dan ucapkan doa saat meletakkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengisi lahat tanah, mulai menutup yang lahat dengan tanah yang disunahkan bagi keluarga atau kerabat untuk ikut serta. Kemudian setelah liang lahat, hendaklah tanahnya sedikit lebih tinggi dari permukaan sekitar untuk mencegah genangan air. Terakhir yaitu berikan tanah mudah mengenali makam. Doa untuk jenazah, Allahumma firli wa'fu'anhu. Baiklah, dari kami, saya Sucelia Kalista dengan NIM 233111113 dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.